Nama saya Ika Yuda Kurniasari dari Bank Sampah Resik Becik, Semarang. Tepatnya berlokasi di Jalan Cokro Kembang nomor 11, RT 7 RW 1, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat. Yang dimaksud dengan bank sampah itu sebenarnya pada awal pembuatannya itu kan memang menyatukan antara kata bank dengan sampah ya, karena memang biasanya orang konotasi sampah itu negatif, kemudian konotasi bank itu positif, maka kemudian mencoba disatukan supaya segala persepsi negatif tentang sampah itu bisa berubah. Tapi yang jelas bank sampah sendiri aktivitasnya lebih kepada bagaimana mengumpulkan sampah dari sekitar, warga sekitar, kemudian yang utama menjadi tabungan untuk mereka ya, jadi nabungnya sampah. Mereka kemudian dapat mencairkan dalam bentuk uang atau bahkan dalam bentuk kreativitas yang lain, misalnya sembako, gula, minyak, dan sebagainya. Untuk Pecetus memang saya sendiri, untuk resminya kita memang waktu itu peresmiannya oleh Pak Camat Semarang Barat pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2012. Latar belakangnya sebenarnya lebih kepada memang gerakan bersama ya. Jadi pada saat itu saya dan beberapa ibu di sekitar itu sukanya memang kita mencoba pemberdayaan ekonomi, kita coba buat kreasi gitu dari berbagai bahan. Lalu kemudian muncullah satu ide, kenapa nggak dari sampah aja ya gitu. Sudah daripada beli berbagai bahan, kita coba dari bahan sampah yang ada di rumah kita, karena pada saat kita coba berkreasi dan ambil dari rumah sendiri, maka bahan itu akan sangat kurang. Padahal potensinya untuk kemudian mengambil sampah dari tetangga, dari lingkungan sekitar, itu bisa memenuhi kebutuhan kami akan kreasi dan sekaligus bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi pada saat itu latar belakangnya seperti itu. Untuk kemudian kami memutuskan, oke, berarti dibuatlah bank sampah karena memang kemanfaatannya akan menjadi semakin luas. Kalau untuk proses pengelolaan, memang tim inti kami itu hanya sekitar 4 orang ya, tim inti yang kemudian melibatkan pengrajin itu bisa sampai ada 10 orang yang lain gitu. Tapi memang yang bergerak secara inti hanya 4 orang itu. Kalau tim pengrajin lebih dibutuhkan pada saat kita memang ada stok kreasi sampah atau mungkin ada pesanan dalam jumlah besar seperti itu, pelibatan pengrajinnya. Tapi kalau untuk pelibatan terkait nasabah bank sampahnya, itu sebenarnya meliputi wilayah yang sudah cukup luas ya, karena sampai sekarang bahkan nasabah kami tercatat sudah sekitar 500-an lebih, dan itu memang terdiri dari warga lingkungan manapun yang ada di Kota Semarang. Kerjasama dengan berbagai pihak otomatis kami kerjakan ya, karena kami bank sampah itu terkait lingkungan, maka kita masuk dalam binaannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Jadi, itu otomatis relasi terkait pembinaan kami. Kalau relasi dalam bentuk yang lain, biasanya ada lembaga, bisa LSM, bisa kependidikan, misalnya universitas, perguruan tinggi, gitu ya, sekolah-sekolah. Bisa juga pihak swasta, itu yang bekerja sama dengan kami. Bentuknya bisa berbagai macam. Kalau manfaatnya, yang utama sekali terkait lingkungan ya, karena harapan kita kan dengan adanya bank sampah, maka masyarakat atau warga sekitar mulai menyetorkan sampahnya ke tempat kami, ke bank sampah ini, otomatis timbulan sampah yang ada di TPS kan juga berkurang. Selain itu, harapan kami juga karena sampah kemudian jadi ada yang ngurusi, maka orang tidak lagi buang sampah sembarangan. Kami datang ke berbagai kumpulan-kumpulan masyarakat, apakah itu pada saat mereka arisan RT, RW gitu. Kemudian kita juga main media ya, jadi misalnya kita buatlah brosur sederhana, menyampaikan kepada mereka bahwa ini sudah ada bank sampah, mari kalau bisa terlibat gitu ya, ikut entah jadi relawan atau menjadi nasabah seperti itu. Merubah perilaku itu tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi mereka harus terus-menerus kita sosialisasikan tentang pentingnya keberadaan bank sampah, kemudian pentingnya mereka terlibat dengan menyetorkan sampahnya, kemudian lebih peduli gitu ya, seperti gerakan 3R dan sebagainya gitu ya. Kendala yang utama kami rasakan ya selama kurang lebih
8 tahun ini mengelola bank sampah, itu yang paling penting menurut kami adalah mindset ya. Jadi cara berpikir masyarakat Indonesia terutama terkait sampah, karena pada saat mereka masih menyepelekan sampah, masih menganggap sampah itu sesuatu yang memang tidak layak untuk diurusi begitu ya, maka otomatis keberadaan bank sampah juga belum terlalu mereka manfaatkan gitu. Jadi kalau buat kami tantangannya ada di situ. Jadi merubah mindset itu harus, karena dengan mereka lebih paham, lebih tahu apa pentingnya keberadaan bank sampah, maka kami akan bisa berjalan dengan lebih baik. Khusus untuk bank sampah Resik Kece, harapan kami ya semakin tahun semakin baik tentunya dalam hal pelayanan dan juga penerimaan di masyarakat. Kemudian harapannya yang lain adalah kami semakin juga bisa bermanfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi gitu ya, karena kita akan mulai masuk ke area UKM ekonomi kreatif ya, dengan berbagai kreasi dari sampah. Tentunya harapan selanjutnya adalah bagaimana diterimanya produk-produk kreasi sampah itu oleh masyarakat dengan meningkatnya omset gitu. Karena selama ini memang tadi ya sedikit ngomong kendala tadi terkait mindset, termasuk mindset masyarakat terkait pembelian atau penghargaan mereka dari kreasi sampah.